وإن كانت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa in kanati nabiyyataka wa qasduka bainaka wa bainallahu ta'ala man ta'ala ilmi hidayatu duna mujarradu riwayati fa asyrafani malaikatis samai taishitu laka ajnahataha iza musyita wa haytanil al-bahri tastawfiru laka iza sahita. Artinya, jika ada niat dan qasad antara Allah daripada menuntut ilmu dan belajar akan Dia, akan berkehendak hidayah, berkehendak petunjuk dari Allah Ta'ala pada berbuat ibadah, pada zahir dan ibadah pada batin, bukan semata-mata cerita-cerita, yakni bukan tuntut itu mengqasad hendak bercerita-cerita, maka ketika itu suka ia olehmu. Qasad menuntut ilmu itu, niat menuntut ilmu itu karena berharap kepada hidayah, berharap kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan hidayah itu diusahakan dia. Jangan cuma di rumah berpangkuan tangan mengharapkan hujan turun dari langit. Diusahakan didatangkan. Kalau sudah kita berupaya, berusaha, mudah-mudahan didatangkan Allah hidayah kepada kita.
Tapi kalau tidak berusaha, secara fikihnya nggak datanglah hidayah itu kepada kita. Diupayakan dia, diusahakan. Pada hakikatnya memang Allah yang memberikan itu hidayah itu. Kalau tidak diberikan oleh Allah, sesatlah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita ditunjuki Allah itu. Kalau tidak, bingung juga Rasul itu. Lantaran ditunjuki oleh Allah, terbimbing jalannya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami dapati, kami jumpai Muhammad itu dalam keadaan dhalla. Dhalla itu artinya sesat. Kami dapati dan kami jumpai Muhammad itu dalam keadaan bingung. Dhalla. Wa wajadaka dhallan fahada. Sesudah bingung, fahada, maka kami tunjuki dia. Itu maka sebabnya Rasul itu beliau berkhulwah sebelum dia angkat menjadi nabi. Rasul itu bersunyi-sunyi di Gua Hira. Karena bingung Nabi mau kemana diarahkan umat itu. mau kemana dibawa. Karena waktu itu wahyu belum datang. Wahyu belum turun. Bingung Rasulullah. Lalu Allah tunjuki dia. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami dapati Muhammad itu dalam keadaan bingung. Maka kami tunjuki dia. Pada hakikatnya memang itu adalah kekuasaan Allah memberikan hidayah. Cuma usahakan bagi kita qasad menuntut ilmu itu, qasad belajar ilmu. Supaya dapat hidayah, ya. Itu qasadnya. Untuk berbuat ibadah yang zahir, ketaatan yang zahir, seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah yang lain, ya. Itu ibadah yang zahir, ya. Dan supaya melakukan ibadah yang batin. Dan menuntut ilmu itu bukan sekedar untuk cerita-cerita, riwayat-riwayat. Jadi ilmu itu bukan untuk diceritakan saja. Atau bahasa sekarang, bikin kombur-kombur meletup aja. Duduk nanti di simpang, cerita. Zuhur tinggal, asar tinggal. Tapi ceritanya cerita hadis sama Quran. Tapi sembahyang tidak.
Ada firman Allah katanya, celaka orang-orang yang melalaikan ibadah sholat, tapi dia tak sholat. Itu sekedar riwayat. Yang seperti itu kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, itu namanya alim lisan namanya. Alim lisan itu mulutnya aja alim, tapi perbuatannya tidak. Ya, alim lisan, mulutnya alim tapi amalnya tidak. Berlindung kita kepada Allah. La yakunu mar'u alimun hatta yakuna aliman bi'ilmihi. Tidak dikatakan seseorang itu alim sehingga dia mengamalkan ilmunya. Tidak dikatakan dia alim sehingga dia mengamalkan ilmunya. Apa yang diketahuinya? Oh, ini halal, boleh ambil, boleh. Berlebihan jangan, kecuali lebihnya itu untuk sedekah, infak. Oh, ini haram, tak boleh, tinggalkan. Jangan dekat-dekati dia. Ini sunnah, anjuran, kerjakan. Ini makruh, kurang baik, kurang bagus, tinggalkan dia. Meninggalkan yang makruh dapat pahala itu. Ya. Meninggalkan yang makruh dapat pahala. Seperti tidak memakan jengkol, seperti tidak merokok. Ya. Orang yang biasa merokok, berhenti dia merokok, pahala. Tapi kalau orang yang tidak merokok, memang tidak perokok. Seperti perempuan, mana merokok? Jadi kalau tak merokok, dia dapat pahala dia tak hari? Tidaklah. Orang ini memang tidak merokok. Orang dia tidak termasuk ahli hisab. Yang ahli hisab tu ya, ketika dia mau menghisab rokok, ditahannya, tak mau, pahala lah dapat. Meninggalkan yang makruh. Bisa? Tak merokok? Tak bisa ya? Kalau tak merokok, tak berjalan IQ tu Ustaz ini. Dihisap pun tak jalan juga ni. Sama-sama tak berjalan, lambat dia. Cuma kalau yang biasa, bolehlah. Makruh tanzih itu bukan makruh tahrim. Kalau makruh tahrim haram. Ini makruh tanzih. Ilmu yang dituntut tidak untuk dicakap-cakapkan. yakni bukan tuntutan ilmu itu untuk mengqasad bercerita. Jangan ilmu itu dituntut untuk bercakap-cakap saja, melainkan ilmu itu untuk diamalkan. Nah, kalau menuntut ilmu seseorang karena untuk ibadah zahir dan ibadah batinnya, karena hendak mendapatkan hidayah, maka ketika itu suka ia olehmu. Siapa? Allah. Maka bahwasanya
segala malaikah yang di dalam langit itu menghampirkan ia bagimu akan sayap. Sayapnya itu segala malaikat menurunkan sayapnya kepada siapa? Kepada mereka yang belajar ilmu, yang mengajarkan ilmu, dan pada orang yang belajar ilmu. Sayap malaikat Jibril itu berapa? 600. Satu sayapnya itu bisa menutupi dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu sayap malaikat Jibril alaihissalam. Lebar apa kecil? Bisa tertutup dari mulai matahari terbit sana, bisa menutupi sampai matahari terbenam. Satu sayapnya. Dia punya 600. Begitupun malaikat itu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Begitulah patuhnya ke Allah. Besarnya bukan main, tapi patuhnya ke Allah. Awak kecil bukan main, tapi taqa, na'udzubillah. Dia kan Pak. Udah kecil, ngaji tidak, sembahyang tidak, makan kuat, tidur tambuh, bini 4. Itulah malaikat itu sayang, suka, gemar kali dia kepada orang yang menuntut ilmu itu ya. Dan adalah segala ikan di laut mengucapkan istighfar bagimu, bagi orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Segala ikan di laut itu beristighfar, mohon ampun, ya Allah, ampunkanlah kesalahan-kesalahan manusia itu ya Allah. Begitulah doa ikan-ikan itu kepada Allah terhadap orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Artinya apa? Penduduk laut itu namanya Pak. Penduduk laut. Dari mulai ikan teri nasi sampai ikan paus, ikan lumba-lumba, semuanya bermohon kepada Allah, ampunkan dosa orang yang mengajar dan yang belajar. Inilah kita nih. Sekarang kita dipayungi malaikat nih. Cuma jangan keluar nengoknya ya. Yakinkan aja. Dipayungi malaikat. Penduduk darat, penduduk lautan itu ikan-ikan semua. Masuklah udang-udang kecepai lah. Mereka beristighfar, memohonkan ampunan bagi orang yang mengajar dan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kemuliaan ilmu itu. Apabila engkau usahai akan belajar ilmu yang memberi manfaat itu, wallahu nafi', dan Allah lah yang memberikan manfaat. Apabila kamu berusaha, mesti ada usaha kita untuk belajar ini, mesti ada. Jangan di rumah aja. Sedangkan mencari makan aja mesti keluar. Tak kita di rumah, kecuali stoknya banyak. Harus keluar menuntut ilmu. Kata Nabi, la yanbaghi lil jahili ayaskuta ala jahli.
Tidak pantas orang yang bodoh diam dengan kebodohannya. La yanbaghi lil ilmi ay yaskuta 'alal ilmi. Dan tidak pantas pula orang-orang yang alim diam dengan ilmunya, tak mau mengajarkan orang. 2. Sifat ketidakwajaran seorang manusia. Pertama, membiarkan dirinya bodoh. Yang kedua, membiarkan orang tidak mengetahui agama. Jadi kalau sepintas lalu bahasanya begini. Sepintas lalu lah ya bahasanya. Jangan dipelihara bodoh. Paham? Itu sepintas bahasa lah. Jangan memelihara. Gimana melihara bodoh? Memelihara bodoh itu membiarkan diri tidak belajar ilmu. Itu namanya memelihara bodoh. Ketimbang dipeliharanya bodoh, elok pelihara itik. Sama memelihara ayam, tentu ada untungnya. Kalau bodoh dipelihara, ini bapak-bapak nih, tak mau melihara kebodohan. Walaupun ini raya nih, belum. Tadi malam ada satu yang takbiran di sana dekat kami. Sini nggak ada kan? Di sana ada satu tunggal ya takbiran, satu aja. Ego bukan main. Usahlah takbir dah, takbir dalam aja, ya kan? Mayoritas pendapat kita mayoritas, kebanyakan. Ya. Di Arab dah raya Ustaz, pergilah ke Arab. Nanti di Arab sembahyang zuhur jam berapa? Kalau sama kita jam 4, di Arab baru zuhur jam 12, ya kan? Ikutlah di sana. Kita kan tinggalnya Marelan, lain. Dah masa lontong Ustaz, kecewa awak. Dari kata Tuan Alim, dari kocik makan sampai tua, tak ada muak-muak. Kata Tuan Alim, guru kita. Dari kecil makan sampai sekarang tak ada muak-muaknya. Sekali itulah waktu raya itu kan. Karena cerita pengalaman sama guru kita nih Tuan Alim nih. Saya bilang kan, Ustaz lupa lagi sama saya. Iya kata, lupa saya kan. Habis itu saya bongkar cerita, baru ingat dia. Oh iya, kau anak muda itu rupanya ya katanya. Iya Ustaz saya bilang. Dulu makan pagi hari Sabtu tuh, janji kan mau bikin makanan, dana nggak ada katanya. Jadi kata Tuan Alim tuh, sudah kalau beras aku yang nanggung. Cukup 3 kilo kan untuk sarapan pagi. Rupanya dia nanggung bertahun-tahun rupanya makan tuh. Kami tak kabar. Baru semalam tuh lo tahu raya semalam. Rupanya dia nanggung makan pagi Sabtu subuh tuh beras. Jadi mula-mula beli itu katanya sebungkus, nasinya berapa harganya. Lalu keluar cakap dia, itulah orang sufi dia. Kalau orang yang tidak berhajat kepada makan, cukup 2 orang tuh 1 bungkus kata dia. Yang saya ambil kalimahnya tuh, bagi orang yang tidak berhajat kepada makan. Kalau kita sangat berhajat, ya kan? Nah, bagi orang yang tidak berhajat kali dengan makan, artinya makan tuh kalau lapar makan. Kalau nggak lapar, makan juga.
Kalau kita nih pula udah makan di rumah, dihidang lagi. Apa kata dia? Apa namanya istilahnya? Menghormati. Nah, awak tengok sepiring setengah, itu bukan menghormati. Udah tak apa-apa, kata almarhum Ustaz Ghazali Umar, asal jangan tinggal sembahyang udahlah makan gitu. Asal jangan tak sembahyang, itu aja kuncinya. Cuman pula kau tak kenyang, tak khusyuk dia. Memang enak Pak, enak betul ya. Kalau perut ini tidak kenyang, enak kali rasanya. Artinya tidak apa dia, full, sikit aja. Enak. Coba Bapak rasakan nanti ya. Cuma kumat asam lambung ya. Tuhan itu tidak kumat asam lambung ya. Pernah dengar asam lambung? Satu hari segini makannya. Tidak asam lambung awak segini kan. Bukan beras nasi yang memberi bekas. Yang memberi bekas apa? Nah ingat tauhid. Tauhid yang memberi, mengenyangkan dan melaparkan Tuhan. Yang melaparkan dan yang mengenyangkan Tuhan. Jadi waktu kita lapar sebaiknya ingat apa? Betul nih. Betul ingat Allah waktu lapar. Kita tahu semua. Teringat awak kali nasi makan. Yang menjadikan lapar. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berzikir di udara, naik. Karena mulianya itu diangkat Allah deh, naik ke udara. Terbesit nafsunya, lapar, berhajat hatinya, turun mau makan. Datanglah hatir suara, ya Abdul Qadir Jailani, apakah sudah tidak yakin kau Tuhan mengenyangkan? Tak jadi turun, naik lagi berzikir lagi deh. Bapak kalau gitu macam mana? Naik lagi gitu. Turunlah terus. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Lahirnya di Palestina itu Pak. Dengan Imam Syafi'i lahirnya. Sama. Tahunnya beda ya. Cuman tempatnya Palestina. Di suatu desa, nama desanya Jilan. Desanya itu Jilan, nama kampungnya itu ya. Nama atuknya lah, nama kampung nama atuknya Jailani. Jadi Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau di tempat tinggalnya itu, untuk menentukan satu hari Ramadan, tengok aja Abdul Qadir Jailani itu. Kalau dia tidak nyusu sama maknya, masuk satu Ramadan. Orang tidak lihat bulan lagi. Waktu dia kecil, waktu dia bayi. Kalau sudah Syekh Abdul Qadir tidak nyusu lagi, pagi masuk satu Ramadan. Kalau kita bulan Ramadan makan pula orang ya kan. Itulah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak sekarang pengikut tarekah dia. Apa tarekah? Qadiriyah. Qadiriyah. Cuma dipelihara pula ya, dijaga, jangan menyalahi. Kalau betul-betul mengikut dia, jangan menyalahi. Ini kadang banyak menyalahi dia. Kalau udah sampai dia, tak payah sembahyang lagi. Itu kok udah sampai. Entah sampai ke mana lah tu, sehingga tak sembahyang lagi dia. Syekh Abdul Qadir Jailani ya.
Termasuk penghulu wali itu ya juga ya. Penghulu aulia. Istighfar bagimu, meminta. Ya. Jadi apabila engkau berusaha akan belajar ilmu yang memberi manfaat, itu wallahu nafi', dan Allah yang memberikan manfaatnya. Man izdada ilman lam yazida illa bu'dah. Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi tidak bertambah amalnya, kecuali semakin jauh dia kepada Allah, berarti ilmu yang dituntutnya itu kurang manfaatnya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ketika kita pelajari, kita amalkan dia. Nampak cacat diri, nampak kekurangan diri, nampak aib diri kita, nampak kehinaan kita, nampak keagungan Allah, nampak kebesaran Allah, nampak kamal Allah, kesempurnaan, nampak kehebatan Allah. Itu baru manfaat ilmunya. Jangan nanti ilmu yang dituntut yang nampak kebesaran dia, kebesaran Allah tidak nampaknya. Dituntutnya ilmu yang nampaknya aib orang saja nampaknya, aib dia tak nampak. Nah, itu kurang bagus ilmunya itu. Dipelajari ilmu, tidak semakin takut dia kepada Allah, malahan semakin berani. Nah, itu kurang manfaat ilmunya. Ilmu yang dituntut itu semakin takut kita, semakin bertambah hari, semakin takut kita kepada Allah. Nah, itu bagus. Kalaupun dia berpergian, diperhitungkannya. Ini pergi kita nih bisa tidak sembahyang. Di mana nanti kita sembahyang nih kalau kita pergi? Nah, begitu bagus ilmunya. Ini kalau kita mau pergi, apa yang ditanya? Di mana kita makan nanti? Betul gitu, Pak? Bukan ditanya di mana kita nanti sembahyang, supaya jangan tinggal sembahyang. Nah, di masjid lah Pak, singgah. Oke. Ini enggak, di mana kita makan nanti? Kepergiannya pun diperhitungkan. Jangan sempat meninggalkan sholat. Ini pesta pun tak sholat. Apa tak stres nengok? Pesta tak sembahyang. Bisa Pak, pesta tak sembahyang. Memang luar biasa betul kita ini. Nantang betul sama Tuhan. Dari Jumat tak sembahyang. Orang Jumat mulai masak sampailah Senin subuh. Hitung amplop pula dia dari jam 12 tadi sampai jam 4 baru siap. Tak sembahyang. Nah, alhamdulillah. Haram. Haram. Apakah kita wajib mengqadha itu? Mengqadha salatnya tetap wajib. Cuma niat dia meninggalkan sembahyang tadi ya, haram. Berniat dia kan tinggal. Oh iya, berdosa itu kalau dia hanya meninggalkan sembahyang tetapi tidak mengingkari kewajibannya, masih fasik itu. Kalau diingkarnya kewajibannya kafir. Nauzubillah ya, kita tak nuduh ya. Kita tak nuduh orang yang tak sembahyang tu apakah dia mengingkari wajibnya apa tidak. Tapi kata almarhum ayah abang ni Ustaz Aminuddin dulu, kalau ada seseorang berkata di bawah rumah Wak ada emas, apa tindakannya?
Tindakan kita yang punya rumah, apa tindakannya? Ya, orang-orang berkata, di bawah rumah waktu ada emas dulu peninggalan. Apa tindakan Bapak? Kata almarhum itu, ambil cangkul, ambil sekop, korek. Kenapa? Karena yakin dia. Jadi kalau dia yakin ada siksaan azab, sembahyanglah dia. Takut saya. Nah, awas. Memang identik kali itu, orang yang tak mau sembahyang itu identik kali dengan ketidakpercayanya dia sama siksa kubur itu. Cuman tak boleh nuduh kan. Karena awak tanya kata dia, wajib tuh, nah, kuat dan bilangnya wajib lah tuh, tapi sembahyang tidak juga. Kenapa tak sembahyang Bapak? Hati itu tidak kali memang sembahyang, tapi belum dapat gerak lagi. Tapi kok besok bergerak lah itu besok. Ngapa bergerak? Nunggu daging. Nah, bergerak lah itu besok. Diajak sembahyang, tak ada gorak, makan tak beragak, kojo asyik berak. Saya 5 tahun juga ikut Ustaz Aminuddin, ayah abang nih, 5 tahun. Masjid Al-Abrar itu. Kenapa saya ikut? Pagi minggu jam 8:30 mulai. Habis dari Al-Abrar, tembak ke rumah Tuan Alim Tembung. Terus ke Tembung, di Tembung mulainya jam 11. Tapi kami kan sampai 11:30, saya siap sampai zuhur. Habis zuhur Tuan Alim itu nyambung lagi Kampung Kolam. Tak cicah-cicah ada Pak, ngajar. Jemput sana pindah sana, jemput sana pindah sana, jemput sana pindah sana. Kok kita mana bisa pada 1 jam mau golek lawak tidur, ya kan, istirahat. Jadi ilmu yang dituntut itu adalah untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang belajar ilmu serta gurunya yang mengajar, nah, tengok, itu namanya ta'limiyah. Jadi kalau dikatakan ta'limiyah, itu artinya belajar mengajar, ta'limiyah. Makanya majelis taklim. Majelis taklim itu tempat duduk belajar mengajar. Apa syarat belajar mengajar? Ada guru, ada murid. Jadi kata almarhum ayah Ustadz Rib'an, Ustadz Masumi, kenal kan? Kenal Ustadz Masumi kan? Saya tak kenal tuh. Ayah Ustadz Rib'an. Kalau ada manusia itu sekerat, tahu sekerat? Ada manusia separuh? Nggak ada kan? Kalau ada manusia itu separuh pun kuajarkan dia. Kenapa? Syarat nuntut ilmu, ada murid, ada guru. Tapi kalau awak aja sendiri ngajar, tak siapa muridnya, saya enggak. Itu kata Ustaz Masumi, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Itu syarat mengajar. Jadi orang yang belajar serta gurunya dan yang mengajarkan dia beberapa perkara, tetapi yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah 11 perkara. Ada kitab Al-Imamul Ghazali, judul kitabnya Bidayatul Hidayah. Ini Bidayatul Hidayahnya Bidayatul Hidayah Tasawuf Arab kitabnya. Kalau yang kita baca Bidayatul Hidayah itu kitab tipis itu tauhid, karangan ulama Aceh. Nanti kalau Bapak ada jumpa kitab tuh judulnya Bidayatul Hidayah, kecil tipis, ilmu sifat 20, ilmu tauhid. Di dalam kitab dulu Pak, yang ada membicarakan tentang sunnah membunuh cicak. Kecil kitabnya tapi ada situ.
tentang hukum membunuh cicak. 1 ekor cicak dibunuh, pahalanya 100. Tapi membunuhnya sekaligus. Jangan picit-picit kaki, picit ekor, itu nyiksa. Pukul betul-betul mati. 100 pahalanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Di kitab itu ada. Nah. Kitabnya tipis tapi lengkap juga ya. Ada di situ. Kami dulu pakai itu ngaji ya. Guru-guru kami dulu labuan pakai kitab itu. Rendah permulaan kitabnya. Namanya Bidayah. Bidayatul Hidayah. Permulaan orang mendapatkan hidayah. Permulaan. Itu dulu ya. Dibaca nanti baru naik kepada Ad-Durrus Samin. Baru nanti ke Sirajul Huda. Baru nanti sampai ke Aqidatun Najin. Kalau Arabnya Tuhfatul Murid, ya, Jauharatut Tauhid, Kifayatul Awam. Nanti baru naik kepada Permata yang Indah, Ad-Durrun Nafis. Nah, kalau sudah Ad-Durrun Nafis itu Pak, makan tidak tambah lagi. Ini ngaji tak beragak. Apa kitab kan? Nafis gitu. Nafis aja bukan ada nafis. Nafis gitu. Awak tengok makan 7 hari macam beku. Iya. Kini makan macam traktor kuning tu Komatsu. Ini bukan Darun Nafis ini. Darun Nafis itu. Iya. Iya, rendah-rendah aja ya kan. Rendah-rendah aja. Yang penting mendaya dia. Timbang tinggi tak mendaya ya. Tak beragak, kaji tak beragak. Semuanya ini Allah yang menjadikan. Itulah namanya makam panah. Dah lambat sikit datang piring dia makan. Apa ya tukang hidang ni? Piring awak pun tak ada. Baru cakap makam panah. Orang kalau makan panah tidak berhajat lagi sama piring. Dia berhajat sama yang menjadikan piring. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi berhajat dia kepada makhluk ini. Kalau kita berhajat kan sama makhluk kan? Nah, berhajatlah. Kita ni Pak, tah cemana lah makam kita ni sampai mati ya. Tak naik-naik makam kita ni. Asalkan dunia kita kurang, selalu gini jantung. Betul? Asalkan beras tu tak ada, asalkan duit tu nipis gini terus. Duk. Ada kan. Tak naik-naik makam kita ni kan. Kalau almarhum Ustadz Misran, itu namanya kalau di kapal kelas kambing. Kelas kambing gitu. Kelas kambing, tak naik-naik tingkatannya. Kelas kambing dulu ya. Ada juga anak ABK lah ya. Pertama, apabila berdapat dengan gurunya, maka hendaklah mendahulu memberi salam. Ini etika kita sebagai murid kepada guru. Ini terpaksa saya jelaskan ni ya. Jangan nanti berpikiran Ustadz ni mau dihormati aja deh. Bukan, ini kajinya ya. Memang jarang saya buka ni Pak ya. Jarang saya buka tu. Yang saya buka selalu adab guru sama murid. Adab murid sama guru mestinya dibuka juga supaya sama-sama beradab. Cuman jarang saya buka, takut saya fitnah. Alah Ustaz ni muridnya jadi tuntut aja. Dia tidak. Ini etika murid kepada guru. Kalau bertemu dia kepada gurunya, hendaklah dia di luar mengucapkan salam. Assalamualaikum guru.
Ustaz, Assalamualaikum ya Syekh. Karena umurnya 40. Udah lewat 40 boleh panggil Syekh. Ini Syekh semua nih. Karena umurnya lewat 40. Jadi kalau ada kawan-kawan gitu, "Oh, Syekh," berarti umurnya lewat 40. Nah, bukan karena ilmu, karena umur. Ini Syekh semua. Ya. Assalamualaikum. Adatnya, ya etikanya lah. Kalau kita mengucapkan salam, jangan dihabiskan. Paham, Pak? Kalau kita mengucapkan salam, jangan dihabiskan. Ini enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung nih jawabnya. Hah? Enggak kebagian. Jawabnya habis. Kalau kita mengucapkan salam, jangan sampai habis. Assalamualaikum. Ada jawabnya. Waalaikumsalam. Waalaikumus. Hidupkan sinnya. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hidupkan sinnya ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Dah. Hawanya aja tidak ibadah. Mengucapkan salam pun tak bisa. Tahu hawa apa hawa? Kemauan aja kuat mau ibadah. Belajar tak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ucapkan salam pada guru kita. Tapi penyakit kami ini sama-sama guru nih, tidak pula bersalam lagi. Tidak lagi mengucapkan salam, pakai klakson pula. Ya, saya ngaku saya memang. Asal jumpa Ustaz, tin, dibalas ya, tin. Jarang tuh asal tengah jalan. Assalamualaikum, jarang. Tin. Kalau dia mau panjang, tin 2 kali. Tin. Mau begitulah. Berarti kami ini tak ngamalkan ilmu juga lah. Iya kan? Termasuk tak ngamalkan ilmu juga lah. Tengah jalan harusnya kan gitu kan. Asal jumpa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu Assalamualaikum itu doa. Assalamualaikum itu doa. Dan Assalamualaikum itu doa bukan sekedar di dunia saja itu, sampai di akhirat. Doa Assalamualaikum itu bukan di dunia saja itu Pak, sampai di akhirat itu. Sampai di hari kiamat itu doanya itu. Assalamualaikum, selamat atas kamu dunia dan akhirat. Itulah doanya. Berbeda dengan selamat siang. Paham kan? Selamat siang Pak, maghrib Bapak mati. Ya kenapa pula mati Ustaz? Yang selamat siang aja selamat. Maghrib belum tentu. Kalau Assalamualaikum, selamat dia hingga sampai di akhirat nanti. Selamat pagi Pak, siang belum tentu. Makanya itu bagus ucapan Assalamualaikum. Itu kalau salam sama tak sembahyang boleh. Boleh juga. Iya, supaya dapat selamat. Memang kalau buka kitab Al-Yauqitu wal Jawahir, 15 siksaan orang tak sembahyang itu memang. Itu kalau dibuka marah orang sama memang kaji itu. Tapi gimana lah pula gitu hukumnya. Yang tak sembahyang nih Pak, la ilaha illallah. Semuanya mengutuk dia. Awak berkawan sama dia. Apa tak sembahyang rajin bersalam sana. Oh iya. Agak apa sikit dia, ramah sikit dia. Tak, Assalamualaikum.
Menjawab salam wajib, mengucapkan salam sunnah. Kalau dijawabnya tidak nyambung sim tadi, waalaikumsalam belum terjawab. Terjawab, cuman kurang pas bacaannya. Berarti dia pakai isim nakirah dia, tidak ma'rifah. Waalaikumsalam. Kalau dia pakai alaikumus, ada alif lamnya. Assalam alaikum, ada alif lamnya. Assalamu alaikum. Jadi Ustaz, gimana kalau seorang guru Ustaz tak ada waktunya untuk keluarga, apa tidak untuk menzolim itu tidak termasuk menzolim? Pastilah, pastilah. Macam Ustaz ni tahu-tahu dijemput orang dari keluarga terlantar. Pastilah. Itu makanya diluangkan waktu untuk anak istri kita. Tapi biasa-biasanya lah, istri ustaz sama anak ustaz ni dah alim-alim semua, tak payah diajar lagi. Tak mau dia belajar kadang. Bukan tak diajarkan, tak selera dia. Gemar dia sama yang lain lagi. Sama laki tak dia tak percaya dia cakap laki. Cakap orang pula percaya dia. Pada laki 4 lemari kitabnya. Memang begitu dah zaman. Isteri Nabi Nuh aja gitu. Isteri Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh. Cakap awak bilang begini. Tak boleh begini. Cari yang lain supaya paham. Udah biasalah tuh Pak. Udah merupakan sunnah lah tuh. Tukang rumah tak siap. Tukang pangkas rambut tak pangkas. Apa lagi? Astagfirullah. Iya betul. Itu termasuk apa juga ya? Bidal namanya. Bidal orang dulu cakapnya. Macam saya, anak saya tuh. Payah betul tuh. Awak ngajarin nangis. Orang mau dia. Saya bilang, nak, membaca wal asri itu kalau wakaf jangan hidupkan kasrahnya. Wal asri innal insana lafi husrin illah. Saya bilang jangan. Kalau wakaf hus wal as, gitu kata guru ya. Pala hati saya, aku pun guru juga. Cuma awak guru kampung. Nah, itu dah. Kalau kita mengucapkan salam, masuk ke hutan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Memang ada yang berpendapat kalau satu sama satu mengucapkan salamnya assalamu alaika, selamat atas engkau, karena dia satu. Ya kan, kalau assalamu alaika kan untuk satu orang. Dhamir anta, engkau, mukhatab. Assalamu alaika. Kalau perempuan assalamu alaiki. Kalau dua assalamu alaikumah. Kalau banyak assalamu alaikum. Ini sendiri. Assalamualaikum. Ya betul pendapat itu. Tapi pendapat assalamualaikum pun betul. Kenapa? Karena dia membawa malaikat kiri dan kanan. Berarti 3. Dia 1. Bawa malaikat kiri dan kanan. Tapi tak nampak Ustaz. Nah, inilah orang Israel nih. Israel gitu memang. Israel mesti nampak. Nah, kalau tak nampak tak peduli dia. Sekarang banyak Israel, walaupun daerah kita nih banyak Israel, Pak. Mesti nampak dia dulu baru percaya dia orang Israel. Wa iz qultum ya Musa, ingatlah ketika mereka berkata kepada Musa, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Kami tak akan beriman kepada Tuhan yang kau sebut Allah sehingga nampak mata kepala kami. Nah, itu orang Israel. Ada juga kalau ada di kampung kita nih kayak gitu juga ngajinya mesti nampak Tuhan. Nah, itu Israel itu. Cuma tinggal di Indonesia dia. Mesti nampak. Itulah ujian Allah yang tak nampak-nampak itu ya. Masuk ke rumah, istri kita dah tidur, anak kita dah tidur,
salamnya assalamu alaina, jangan bapak assalamualaikum. Siapa jawab? Assalamu alaina. Bapak kena enggak? Kena lah. Selamat atas kami. Anak-anaknya kena di rumah, dia pun kena. Jadi waktu pulang kita Malang, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bisa bikin? Berat. Awak kok ke rumah orang, assalamualaikum, rumah sendiri? Macam ular piton masuk. Keluarganya tak mau diucapkan yang salam. Salah juga kita tuh, Pak. Aturan keluarga kita pun mesti sejahtera juga dia. Jadi pulang kita nanti nih, assalamualaikum, nangis bini, nangis istri terus. Di gue anak, ngapa ya kau tuh? Tabiat aja. Entah lama, tak nak mati tak ayah tu. Ucapan salam. Cuma memang betul ya. Berat kali kita kalau di rumah sendiri pulang ucap salam Pak. Karena tak terbiasa tu kadang, berat. Padahal bagus sekali itu. Asal buka pintu kita, assalamualaikum. Ini bagus kan? Ini tidak cek kunci meresap memang. Ada pulang abang kata bini. Ini berubah kita pagi ni ya. Sudah Pak, seginilah Pak. Anak ke pajak pula belanja besok laporan ya. Apa? Istrinya bilang sunnah. Yang sebenarnya sunnah, itu yang macam mana? Iya. Itu Nabi kita tuh kalau tidak wafat Khadijah, Rasul tak kawin. Tengok, perhatikan surah An-Nisa tu ya. Pangkihu ma taba lakum. Tengok kalimah toba. Maka nikahi oleh mutaba tu asal katanya thayyibun, baik. Pangkihu ma taba lakum minan nisa'i. Maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik. Masna, dua-dua. Wasulasa, tiga-tiga. Jangan tambah ya. Dua-dua tambah tiga, lima tambah empat. Masna artinya dua lah. Maksudnya bukan dua-dua. Tiga, empat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika engkau khawatir di dalam hati tidak mampu nanti berlaku adil kepada istri yang kedua, ketiga, cukupkan satu. Ini belum kawin. Kekhawatiran itu datang sebelum dia menikah, bukan sesudah menikah. Sebelumnya ini janda anak 5 yang di rumah aja pun habis ketapas ngasih makannya. Nah, kalau gitu udah usah, tak boleh lagi. Maksudnya kalau sudah datang khawatir dia tidak mampu dia berlaku adil, fawahidah, cukupkan satu. Au ma malakat aimanukum. Kalau dia punya hamba sahaya, pakai aja hambanya. Jangan nikah. Hamba dia sendiri boleh pakai. Tapi lahir anak umul walad, merdeka. Ya. Udah, zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu apa? Menikah satu lebih terhindar daripada perbuatan aniaya. Apa perbuatan aniaya? Makannya tak terurus, pendidikannya tak terurus, kemudian kasih sayangnya, tempat tinggalnya tak terurus. Itulah sebabnya kita belum boleh berlebih kalau memang tak mencukupi persyaratannya. Kalau ditengok Pak, beratlah Pak. Berat. Kadang-kadang sudah terlaksana baru berpikir, ajab juga Ustaz ya, bini dua. Dari dulu udah dibilang udah capek. Asal ngajar sampai kan, dilalui juga. Akal itu, bongak itu.
Nanti ditanya kemana Pak Kulu, mana Pak Kilir, mana Pak Tengah, mana Pak Tepi, mana meninggal? Sungai Dua meninggal. Jadi dah lah. Kalau orang tua mau lebih, mungkin ilmunya ada, dananya ada. Bapak yang ikut-ikutan nih, saya mengaji nih. Aku cuba lah Ustaz. Udah ikut sunnah yang biasa aja. Apa sunnah tuh? Besugi mau sembahyang, nah itu sunnah. Apa lagi? Sunnah jangan makan panas-panas, nah itu sunnah. Apa lagi? Pakai putih-putih sunnah, pakai wangi sunnah. Itu pun tak terkerja kan? Hah? Cuman sunnah kurang pas Ustaz aja. Ada pula sunnah kurang pas. Jadi yang pas mana? Ada yang pas. Ini bukan menghalangi, tidak. Jangan pula nanti berhenti ngaji. Aku tak suruh ngaji Ustaz tu, tak mendukung dia. Bukan tak mendukung. Bukan tak mendukung. Capek kali Pak, capek. La ilaha illallah Pak. Yang satunya aja pun tak beragak udah. Kalau masalah nikah, kalau dia sudah mampu lajang nih, tak nikah dia. Gimana? Paling kecil makruh hukumnya. Kalau sempat mahapnya onani haram. Kalau kerjanya nanti masturbasi aja dia tak nikah, atau kerjanya nanti zina, haram hukumnya. Maka dia suruh nikah dia. Ya ma'syarah syabab, pemuda nikahlah kalau mampu ya. Ini kan tak berlebih duit ini. Ini kalau pengusaha dah lama dah ni. 3 bang. Lumpung dah. Iya. Udah segitu gaji kita. Besok dah pasti raya ya. Besok dah 10 Zulhijjah lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhil jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mijit maluan play. Ini nama ulama kan. Ya Allah.